Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 57. Tetapi Buntal seolah-olah tidak mendengar. Ia pun segera bersiaga sambil berkata, "Bersiaplah Raden Juwiring." Kau tergesa-gesa, Buntal. Persoalannya akan dapat bergeser dari persoalan yang seharusnya. Tetapi Buntal masih saja tidak menghiraukannya. Bahkan tiba-tiba ia meloncat maju sambil mengacukan pedangnya, dekat sekali ke dada Raden Juwiring. Raden Juwiring surut selangkah. Namun dalam pada itu, ia masih tetap tenang. "Raden Juwiring, cepat ambil senjatamu. Aku tidak akan membunuh orang yang berpangku tangan. Kita adalah murid-murid yang terpercaya dari Jati Aking. Karena itu, aku tidak akan merendahkan perguruan kita dengan membunuhmu sebelum kau menggenggam senjata. Aku tahu, bahwa setelah kau tinggalkan Jati Aking dan kemudian berkhianat atas cita-cita kita bersama, kau adalah murid dari ayahandamu, seorang pangeran yang memiliki ilmu tiada taranya. Tetapi aku pun mendapat imbangan ilmu dari Kiai Sarpasrana. Nah, sekarang, siapakah di antara kita yang dapat menyebut dirinya murid terbaik dari Kiai Danatirta?" Buntal, potong Arum. Namun Raden Juwiring berkata, "Buntal, bukankah baru sekarang kau katakan, bahwa sebenarnya kau mempunyai harapan untuk hidup bersama Arum? Agaknya selama ini kau bersembunyi dari kenyataan suara hatimu sendiri." "Bukan hanya aku, Raden. Ternyata kau juga berbuat serupa," potong Buntal. "Lalu, tetapi aku akan melupakan persoalan itu, persoalan perempuan. Yang ada adalah persoalan antara penjilat Kumpeni dan pengikut setia Pangeran Mangkubumi. Hanya itu. Kita tidak perlu berbicara tentang perempuan yang manapun juga." Wajah Arum menjadi merah padam. Dengan lantang ia berbicara, "Kau menyinggung perasaanku, Kakang Buntal. Jika kau menjadi gelap mata dan kehilangan akal, karena sebenarnya kau berpikir tentang perempuan. Aku sadar, bahwa kau memang mencintai aku meskipun kau tidak mengatakannya dengan tegas. Dan aku pun tidak dapat ingkar bahwa aku memang mencintaimu. Tetapi kata-katamu, seolah-olah aku adalah perempuan yang hanya dapat menumbuhkan pertengkaran, adalah sangat menyakitkan hati." "Buntal," berkata Raden Juwiring kemudian, "kau harus menyadari kelambatanmu. Kau adalah seorang laki-laki. Tentu tidak mungkin Arum harus datang kepadamu dan mengatakan isi hatinya. Ia seorang gadis yang terikat oleh batasan-batasan hidup sebagai seorang gadis yang beradab. Baiklah, aku menyadari bahwa aku terlambat sekarang, kau sudah terlebih dahulu mendapatkannya. Tetapi aku tidak percaya bahwa persoalannya hanya sekedar karena kelambatanku. Jika semula aku melihat sepercik sinar di dalam hati Arum karena kau tidak ada, Raden. Aku hanyalah sekedar pengisi kekosongan semata-mata. Sekarang, karena agaknya Arum sudah mendapatkan apa yang ditunggunya, maka aku tidak akan berarti lagi bagi hidupnya. Dan aku pun tidak akan berjongkok untuk mohon belas kasihan. Aku datang sebagai utusan Pangeran Mangkubumi. Dan kedatanganmu kemari ternyata kurang menguntungkan, karena sejenak lagi akan datang seorang utusan dari Surakarta. Dan orang itu akan melihatmu di sini dan sekaligus akan dapat menjadi saksi pengkhianatanmu kepada semua orang di sekitarmu." "Buntal," berkata Raden Juwiring, "jika kau mengerti bahwa akan datang seorang petugas sandi dari Surakarta, kenapa hal itu kau katakan kepadaku? Bukankah dengan demikian kau sudah mengucapkan rahasia yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain? Karena sebentar lagi kau akan mati di sini, Raden." "Buntal," suara Arum melengking, "kau memang picik. Kau tidak mengerti akan dirimu sendiri." Buntal tertegun ketika ia melihat air mata meleleh di pipi Arum. Ia seorang gadis yang keras hati. Bahkan ia seorang gadis yang kadang-kadang hanya menuruti kehendaknya sendiri. Tetapi ia kini menangis. Buntal menahan getaran tangannya yang hampir saja mengayunkan pedangnya. Sekilas ia melihat beberapa orang berdiri di muka pintu. Tetapi tidak seorang pun yang berani berbuat sesuatu. "Untunglah bahwa agaknya Kiai Danatirta tidak ada di padepokan," desis Buntal, "tidak akan ada orang yang dapat menghalangi aku membunuh Raden Juwiring." Tetapi air mata di pelupuk Arum membuatnya agak ragu-ragu. "Kakang Buntal," berkata Arum, "kau memang seorang anak muda yang diburu oleh kebencian dan dendam. Keadaanmu sejak kau terlempar ke dalam keadaan yang tidak menentu, telah mendasari hatimu. Sehingga meskipun kemudian kau mendapat tuntunan dari ayah dan kemudian kau menunjukkan sikap yang baik,
Tetapi pada suatu saat kebencian dan dendam yang mengendap di dasar hatimu sejak kau kanak-kanak itu tidak dapat kau sembunyikan lagi. Cukup, potong Buntal, kau tidak usah mengungkap masa itu Arum. Aku berterima kasih kepadamu, bahwa selama ini aku sudah mendapat perlindungan dan bahkan kebaikan yang tidak ada taranya. Aku akan tetap mengenangnya. Tetapi sekarang, aku mempunyai persoalan dengan Raden Juwiring. Tidak dengan kau. Jangan ingkar Buntal. Meskipun sebenarnya aku malu sekali mengatakan, tetapi di dasar hatimu, kau sekali lagi merasa kehilangan cinta. Dahulu kau kehilangan cinta kasih orang tuamu dan orang-orang di sekitarmu. Sekarang kau merasa bahwa kau telah kehilangan cintaku. Buntal, aku mencintaimu. Aku berkata dengan jujur. Tetapi apa yang kau lakukan sekarang dengan Raden Juwiring? Buntal membentak, persetan. Aku tidak peduli apapun juga. Aku akan membunuhnya. Tiba-tiba wajah Arum menjadi merah. Dan tiba-tiba saja gadis itu meloncat meraih pedang yang tergantung di dinding. Buntal terkejut melihat sikap Arum. Ternyata gadis itu kemudian menggenggam pedang dan mengacukan pula kepadanya. Kakang Buntal. Raden Juwiring kali ini adalah tamuku. Aku berhak melindunginya meskipun ia mampu melindungi dirinya sendiri. Tetapi agaknya Raden Juwiring tidak bersedia menanggapi sikapmu, ternyata ia sama sekali tidak menarik senjatanya. Arum, suara Buntal menjadi gemetar. Ya. Kita sama-sama murid dari perguruan Jati Aking. Jika Raden Juwiring mendapat ilmu rangkap dari ayahandanya, dan kau dari Kiai Sarpasrana, maka aku tidak mendapatkan ilmu dari orang lain kecuali Kiai Danatirta. Tetapi meskipun demikian, aku tidak akan menyerah. Aku akan menunjukkan bahwa aku mampu mengimbangi kalian dengan ilmu kalian masing-masing. Arum, desis Buntal, sebaiknya kau tidak ikut campur. Serahkan persoalan antara aku dan Raden Juwiring kepada kami. Kami adalah laki-laki yang tahu bagaimana kami harus berhadapan sebagai laki-laki. Aku tidak peduli apakah aku laki-laki atau perempuan. Tetapi kau wajib tunduk kepadaku karena akulah yang memiliki rumah ini. Jika ayah tidak ada, akulah yang bertanggung jawab. Wajah Buntal menjadi merah padam. Kemudian dipandanginya Raden Juwiring sambil berkata, Raden Juwiring, apakah kau membiarkan dirimu mendapat perlindungan dari seorang perempuan? Ataukah kalian memang sudah bersepakat untuk mengkhianati perjuangan Pangeran Mangkubumi? Buntal menjadi tidak sabar lagi ketika ia masih mendengar Raden Juwiring berkata, sebaiknya kita berbicara dengan mulut kita. Tidak dengan senjata teracu. Arum, kau jangan membiarkan perasaanmu berbicara. Aku berharap bahwa Buntal pun akan menyadari kesalahannya. Persetan. Aku tidak bersalah. Di antara kita telah terjadi salah paham, Buntal. Kau terburu nafsu. Ketika kau melihat aku duduk berdua dengan Arum, maka kau sudah kehilangan pikiran warasmu. Diam, diam. Raden. Agaknya Kakang Buntal memang sudah tidak dapat diajak berbicara lagi. Kenapa tidak? Aku mengharap kau dapat berbicara sebaik-baiknya. Cukup. Cukup, potong Buntal. Raden Juwiring menjadi termangu-mangu sejenak. Sekilas ia melihat kegelisahan di luar pintu. Beberapa orang berusaha mencari Kiai Danatirta untuk melaporkan apa yang terjadi. Tetapi mereka tidak berani minta pertolongan kepada orang-orang Padukuhan Jatisari, karena mereka tentu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tetapi mereka tidak segera menemukan Kiai Danatirta. Karena itu salah seorang dari mereka pun segera berlari-lari ke sawah untuk mencarinya. Barangkali Kiai Danatirta sedang berada di sawah menunggui air. Dalam pada itu, keadaan di bilik yang tegang itu menjadi semakin tegang. Buntal tidak dapat mengelak lagi dari amukan api cemburu. Mau tidak mau ia harus mengakui bahwa ia bukan saja mengacukan pedangnya karena dia pengikut Pangeran Mangkubumi, tetapi juga karena perasaannya yang dihantui oleh kesepian. Seperti yang dikatakan Arum, Buntal menjadi sangat ketakutan bahwa ia akan kehilangan cinta sekali lagi, setelah cinta kasih orang tuanya direnggut selagi sedang berkembang. Dan kini, cintanya sebagai seorang anak muda terhadap seorang gadis akan patah selagi bersemi. Dengan suara gemetar Buntal itu pun kemudian berkata, baiklah aku mengaku Arum. Aku harus mempertahankan harga diriku. Meskipun aku akan kehilangan sekali lagi setelah kasih sayang orang tuaku, maka satu-satunya yang aku miliki adalah harga diriku.
Harga diri sebagai seorang laki-laki, dan harga diri sebagai seorang pejuang, Buntal berhenti sejenak, dan kini jika kau memang memilih orang lain Arum, apa boleh buat? Dan jika kau pun telah mengkhianati perjuangan Pangeran Mangkubumi, maka sekali lagi aku katakan, apa boleh buat? Hatimu menjadi gelap Kakang. Cobalah dengarkan Raden Juiring memberi penjelasan, lalu katanya kepada Raden Juiring, kenapa kau diam saja Raden? Kau harus mengatakan sebelum terlambat. Kakang Buntal benar-benar sudah menjadi mata gelap. Dan baginya tidak ada jalan lain kecuali pedang kita harus beradu. Raden Juiring termangu-mangu sejenak. Namun Buntal sudah mendahului, aku tidak memerlukan penjelasan apapun, selangkah ia maju dan pedangnya benar-benar telah menyentuh tubuh Raden Juiring yang masih belum menarik senjata. Kau takut bentak Buntal, aku masih memberimu kesempatan. Jika waktu itu habis, bersenjata atau tidak, aku akan membunuhmu. Tidak, teriak Arum, aku berhak melindunginya. Arum pun kemudian maju selangkah. Pedangnya benar-benar teracu ke arah tubuh Buntal. Katanya, Kakang Buntal. Kau harus menyadari, bahwa jika aku mau aku dapat membunuh seorang kumpeni yang aku jumpai di parit itu. Jika kau masih juga berkeras hati, aku pun akan kehilangan segala pertimbangan. Buntal memandang Arum dengan ragu-ragu, sementara Arum berkata lantang, Raden Juiring, kenapa kau diam saja? Katakan apa yang hendak kau lakukan di sini, sebelum semuanya terlanjur. Apakah kau memang menunggu kesempatan yang demikian? Raden Juiring memandang Buntal yang wajahnya menjadi tegang. Selangkah ia surut. Kemudian katanya, Buntal aku minta untuk yang terakhir kalinya. Dengarlah aku. Kemudian jika kau akan membunuhku, lakukanlah. Atau jika kau mau berperang tanding, aku akan melayanimu. Apakah kau mau? Buntal termangu-mangu sejenak. Jika masih ada sisa rasa persaudaraanmu, dengarlah aku, Buntal masih tegang. Kau mau? Jangan mencoba bergurau, bentak Buntal, apakah dengan demikian kau mengharap hatiku menjadi luluh dan memberimu maaf atas kesalahan gandamu? Dengar dahulu kata-katanya, potong Arum hampir berteriak. Juiring memberi isyarat agar Arum berdiam diri saja. Tetapi kegelisahan di hati Arum memaksanya untuk bergeser semakin dekat dengan pedang di tangan. Buntal, berkata Juiring, aku memang menunggu saat yang tegang ini. Sebenarnya aku sudah ingin mengucapkan persoalanku dengan padepokan ini, tetapi tiba-tiba saja aku ingin mendengar pengakuanmu. Dalam keadaan yang wajar, kau dan Arum tidak akan dapat mengucapkan pengakuan cintamu masing-masing. Tetapi sekarang, kau sudah mengatakannya dan Arum pun sudah mengakuinya pula. Kalian tidak perlu saling berdiam diri dan saling menunggu. Kalian memang saling mencintai, dan kalian adalah anak-anak muda yang sepantasnya untuk mengikat perasaan masing-masing. Wajah Buntal dan Arum menjadi merah. Bahkan Arum yang menggenggam pedang itu pun kemudian menundukkan kepalanya. Pedangnya pun seakan-akan merunduk karenanya. Tetapi Buntal masih tetap dalam sikapnya. Katanya, kau akan membuat aku lengah. Tidak Buntal. Seharusnya kau pun bersikap jantan menghadapi Arum. Kau harus berani datang kepadanya dan berkata bahwa kau cinta kepadanya. Semuanya akan berlangsung seperti yang kau harapkan. Cukup. Sekarang apalagi yang akan kau katakan? Kau akan mengatakan bahwa aku telah terlambat dan Arum sudah terlanjur berjanji kepadamu untuk menjadi istrimu. Istri seorang bangsawan yang mempunyai 1000 macam kelebihan dari aku? Kakang, pekik Arum. Juiring menggeleng, tidak Buntal. Aku tidak akan berkata demikian. Sekarang aku menunggu keputusanmu, apakah yang akan kau lakukan? Aku merasa bahwa tugasku bagi adik-adikku sudah selesai. Buntal menjadi termangu-mangu. Namun pedangnya masih teracu. Kenapa kau ragu-ragu? Buntal masih tetap tegak di tempatnya, Juiring yang berdiri beberapa langkah di hadapannya masih nampak tenang. Ia sama sekali tidak berusaha untuk menarik senjatanya. Bahkan kemudian ia tersenyum sambil berkata, nah, bukankah sudah jelas bagimu Buntal? Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku justru telah mendengar pengakuan dari kalian berdua. Kemudian, terserahlah kepada kalian berdua, apa yang akan kalian perbuat di antara kalian. Arum perlahan-lahan telah bergeser surut. Bahkan kemudian ia memalingkan wajahnya yang menjadi kemerah-merahan. Sedang Buntal berdiri termangu-mangu di tempatnya. Namun sejenak kemudian Buntal masih menggeram, Raden Juiring.
Mungkin aku dapat mempercayaimu, bahwa kau memang tidak akan membawa Arum. Tetapi kau telah mempergunakan keadaan ini untuk mempersulit kedudukanku. Kau adalah seorang pengkhianat. Aku tidak akan dapat membiarkan kau pergi. Tetapi jika aku bertindak atasmu, maka seolah-olah kau menuduh bahwa aku telah dibakar oleh gelap hati karena cemburu. Bahkan Arum menyebutku sebagai dendam dan kebencian yang tersembunyi di dalam hatiku, yang pada suatu saat telah terungkap, pada saat-saat aku menjadi ketakutan akan kehilangan cinta. Karena itu, sebaiknya aku tidak bertindak sendiri. Aku akan membawamu menghadap Kiai Sarpasrana atau Ki Wandawa. Raden Juiring mengerutkan keningnya. Raden, berkata Buntal, di dalam hal ini kau tidak akan dapat membujuk aku. Ada atau tidak ada persoalan dengan Arum, kau memang wajib ditangkap. Arum mengangkat wajahnya. Dipandanginya Raden Juiring yang sesaat menjadi tegang. Buntal, berkata Raden Juiring, apakah kau percaya kepadaku bahwa aku tidak akan mengganggu hubunganmu dengan Arum? Yang aku persoalkan adalah pengkhianatmu. Raden Juiring memandang Arum yang juga memandanginya. Katanya, Arum, sebagai seorang yang tertua dari perguruan Jati Aking, aku berharap bahwa kalian tidak akan menjadi salah paham lagi. Aku tidak akan menjadi sakit hati jika persoalan yang ada di antara aku dan Buntal kemudian bukan karena kau, tetapi karena alasan lain. Arum tidak menyahut dan Buntal berkata, nah, jika demikian menyerahlah. Biarlah Ki Wandawa mengambil keputusan atasmu. Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Menangkapmu. Bagaimana dengan petugas sandi yang bakal datang itu nanti? Apakah kau biarkan ia datang tanpa menemuimu? Buntal menjadi termangu-mangu. Sebenarnya lah ia menjadi agak bingung. Namun kemudian ia berkata, Raden Juiring, aku harus menangkapmu. Menyimpanmu di dalam tempat yang meyakinkan aku bahwa kau tidak akan melarikan diri, sehingga saatnya kau akan aku bawa menghadap Ki Wandawa. Kalau aku tidak mau, bertanya Juiring, aku akan memaksamu. Sudahlah Raden, berkata Arum, bukankah Raden mengatakan bahwa waktunya terlampau sempit? Dan Raden masih saja membuang-buang waktu. Juiring mengerukkan keningnya, sedang Buntal menjadi tegang, apakah maksudmu? Tidak apa-apa, sahut Juiring, sebenarnya lah waktuku memang terlampau sempit. Buntal, jika persoalan Arum memang sudah selesai dan kau yakini, maka marilah kita mempersoalkan masalah yang barangkali penting bagimu. Sebaiknya kau mendengarkan aku berbicara tanpa menggenggam senjata. Tetapi Buntal justru mengangkat senjatanya teracu ke arah Juiring sambil berkata, kau mencari kesempatan. Tidak Buntal, desis Raden Juiring perlahan-lahan, marilah kita berbicara. Apakah kau pernah mendengar cerita tentang Bintang Selatan? Pertanyaan Juiring itu rasa-rasanya telah menghentak dada Buntal. Sejenak ia berdiri tegang dengan tatapan yang menusuk langsung ke dada Juiring. Juiring masih tersenyum di tempatnya. Katanya, sarungkan dahulu senjatamu. Kau memang berhadapan dengan Bintang Selatan, sebutlah ciri sandimu, atau aku harus tangkap kau karena aku sudah terlanjur menyebutkan sandi itu? Buntal masih berdiri dengan perlahan-lahan mulutnya menyebut, angin utara, apakah aku harus menjawab demikian? Juiring tertawa. Katanya, bagaimanakah pesan Ki Wandawa? Buntal masih tetap berdiri dalam kebingungan. Yang dilakukan kemudian hampir di luar sadarnya. Dengan tangan gemetar ia menyarungkan pedangnya betapapun ia dicengkam oleh keraguan-raguan. Tetapi ia sudah mendengar Juiring menyebutkan kata sandi itu. Bintang Selatan. Dan sebutan itu adalah sebutan yang dimiliki oleh petugas khusus dari Surakarta. Buntal, berkata Juiring, sebenarnya aku juga tidak mengerti bahwa kita akan bertemu. Tetapi justru karena kau sudah mengatakan bahwa akan ada petugas sandi dari Surakarta yang datang, maka aku menduga bahwa kaulah yang mendapat tugas dari para pimpinan petugas sandi Pamanda Pangeran Mangkubumi, karena itu aku justru sempat menunggumu berbicara tentang Arum. Rasa-rasanya segenap tubuh Buntal menjadi gemetar. Ia terduduk di amben kecil dengan lemahnya. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang perjuangan rakyat Surakarta, berkata Juiring kemudian. Buntal mengusap keringat yang mengembun di keningnya. Tanpa disadarinya ia memandang Arum yang masih berdiri. Tetapi Arum sudah memutar tubuhnya dan membelakanginya. Arum, berkata Raden Juiring, kemarilah, dan duduklah. Arum tidak beranjak dari tempatnya. Ia berdiri dengan kepala tunduk.
Tetapi ia pun telah menyarungkan pedangnya dan kemudian meletakkannya di atas aju-aju di sudut ruangan. Sementara itu orang-orang yang berada di luar ruangan menjadi heran. Mereka tidak tahu dengan pasti apa yang telah dilakukan oleh anak-anak muda di dalam ruangan itu. Mereka hanya mendengar sepatah-patah mereka bertengkar, dan kemudian pertengkaran itu mereda, tanpa mengetahui arti kata-kata mereka. Orang-orang itu ikut menarik nafas lega. Yang menarik Kiai Danatirta ternyata masih juga belum kembali, karena Kiai Danatirta memang tidak diketemukan di sawahnya. Buntal kemudian duduk dengan kepala tunduk. Perlahan-lahan ia mulai menilai sikapnya. Ternyata Raden Juiring memang lebih dewasa dari dirinya. Anak muda itu tidak cepat kehilangan pegangan. Bahkan ia masih sempat memanfaatkan keadaan yang tegang itu. Ketika dia mendengar Juiring tertawa pendek melihat sikap Buntal dan Arum, maka Buntal itu pun berkata, "Kau telah mempermainkan aku, Raden." "Tidak, Buntal. Aku mengerti bahwa kau memerlukan suatu saat yang khusus untuk membuka hatimu. Dan aku melihat, agaknya saat itu dengan tiba-tiba saja telah datang." Raden Juiring berhenti sejenak, lalu, "Sekarang baiklah kita berbicara tentang Surakarta. Dengarlah. Aku sudah mendapat kepastian, bahwa menjelang dini hari malam ini, pasukan Surakarta yang lengkap akan mengepung Pandan Karangnangka." "Menjelang dini hari? Dan Raden masih sempat bergurau sekarang ini?" "Aku hanya menyita waktu sedikit. Sekarang kau harus segera kembali ke Pandan Karangnangka dengan berita itu. Pasukan itu akan dipimpin oleh Senapati Agung dari Surakarta didampingi oleh perwira kumpeni. Sepasukan kumpeni akan ikut di dalam penyergapan itu. Jadi maksud Raden, Pangeran Mangkubumi harus bersiap melawan mereka. Tergantung kepada perhitungan Pamanda Pangeran Mangkubumi, tetapi pasukan yang akan datang adalah pasukan yang kuat sekali. Senapati itu adalah Pamanda Pangeran Yudakusuma, kemudian didampingi oleh Pengapit Tumenggung Sindura dan Ayahanda Ranakusuma." Buntal mengerutkan keningnya, kemudian dari Raden Juiring ia mendengar penjelasan terperinci dari kekuatan yang akan mengepung Pandan Karangnangka itu. Sejenak Buntal termangu-mangu. Ada semacam keraguan-raguan yang mengendap di hatinya. Selama ini ia melihat Raden Juiring sebagai seorang senapati muda dari pasukan berkuda. Namun kini tiba-tiba saja Raden Juiring itu ternyata tetap berada pada pendiriannya sejak ia masih berada di Padepokan Jati Aking. "Buntal," berkata Raden Juiring, "kenapa kau nampak ragu-ragu?" "Tidak, aku tidak ragu-ragu." Tetapi Buntal tidak dapat menyembunyikan perasaannya yang terbersit di tatapan matanya. Karena itu maka Raden Juiring berkata, "Sepantasnya kau ragu-ragu, Buntal. Tetapi jika tidak ada orang dalam, di dalam lingkungan keprajuritan Surakarta, maka rahasia semacam ini tidak akan pernah sampai kepada Pamanda Pangeran Mangkubumi. Karena itu, harus ada orang yang bersedia berkorban, setidak-tidaknya mengorbankan perasaannya atas tuduhan yang keliru." "Maaf, Raden. Bukan maksudku. Justru demikianlah seharusnya. Kau harus berdiri di atas sikap dan pendirianmu. Sementara aku memang sudah menyerahkan diri ke dalam tugas ini. Jika kau mengetahui bahwa aku tidak sebenarnya berpihak kepada Surakarta, maka rahasiaku akan mungkin sekali terbuka. Tetapi aku tentu akan tetap memegang rahasia itu seandainya aku mengetahui. Bukan aku tidak percaya kepadamu, Buntal. Tetapi itu adalah suatu sikap berhati-hati." Raden Juiring berhenti sejenak, lalu, "Sekarang, tugas kita masing-masing harus segera kita selesaikan. Kau kembali ke Pandan Karangnangka, dan aku harus menyusup kembali ke dalam pasukanku." Buntal masih saja termangu-mangu. Sekilas dipandanginya wajah Arum. Wajah yang masih saja buram. "Arum," berkata Buntal, "kau mau memaafkan aku bukan?" Arum tidak segera menjawab. Tetapi wajahnya justru menunduk dalam-dalam. "Agaknya kau lebih dahulu mengetahui bahwa Raden Juiring tetap berdiri di pihak Pangeran Mangkubumi." "Tentu," sahut Arum, "sebab Raden Juiring percaya kepadaku, karena aku," Arum tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Meskipun ia ingin menyatakan kejengkelannya, namun suaranya bagaikan tersumbat. Raden Juiring justru tertawa mendengarnya. Katanya, "Sudahlah. Itu adalah salah paham semata-mata. Menurut pendengaranku, di dalam kehidupan keluarga salah paham akan sering terjadi. Dan, kalian harus berhati lapang untuk melupakannya apabila kalian sudah menemukan persesuaian. Demikian juga salah paham yang telah terjadi.
Kalian harus melupakan saat ini dan untuk seterusnya tidak akan kalian singgung-singgung lagi. Arum menjadi semakin tunduk. Bahkan Buntal pun menjadi tersipu-sipu karenanya. Nah, berkata Raden Juiring kemudian, semuanya sudah selesai. Tugas kita sekarang adalah menyelamatkan pasukan Pamanda Pangeran Mangkubumi. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian, tetapi, apakah guru tidak ada di rumah? Raden Juiring memandang Arum sejenak, lalu, aku juga belum bertemu dengan ayah. Arum menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku tidak tahu, kemana ayah pergi. Tetapi sebelum mereka berkata lebih jauh lagi, terdengar suara, justru dari ruang dalam, aku di sini anak-anak. Semuanya terkejut mendengar suara itu. Apalagi kemudian mereka melihat Kiai Danatirta benar-benar muncul dari ruang dalam. Ayah ada di rumah, bertanya Arum. Kiai Danatirta tertawa. Katanya, iya, aku ada di rumah. Aku juga tahu, 2-3 orang pelayan berlari-lari mencari aku. Dan aku juga tahu apa yang telah terjadi. Bersambung ke jilid 58. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.